Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Aprian Putri Irawan, NIM 86003624, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tema pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Sebagai bagian dari tugas mata pelajaran Pancasila, saya akan membahas perjalanan panjang lahirnya Pancasila, mulai dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga sidang PPKI, dan bagaimana nilai-nilai tersebut tetap relevan bagi kita sebagai generasi muda saat ini. Pancasila lahir dari perjuangan panjang para pendiri bangsa dalam mencari dasar yang bisa menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, Pancasila menjadi jalan tengah yang mampu mempersatukan bangsa. Tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah agar bangsa Indonesia memiliki pedoman hidup bersama yang mengarahkan rakyat menuju cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial. Sebagai generasi muda, kita tidak cukup hanya menghafal Pancasila, tetapi juga memahami makna dan meneladani nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Dengan pemahaman ini, mari kita menelusuri perjalanan lahirnya Pancasila, dimulai dari sidang BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno berdiskusi untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Puncaknya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila, menyusun 5 prinsip dasar, yaitu kebangsaan, perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berbudaya. Pidato ini menjadi fondasi awal lahirnya dasar negara Indonesia. Setelah sidang BPUPKI, Panitia 9 kemudian merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam prosesnya, muncul perbedaan pendapat mengenai rumusan sila pertama. Namun, dengan semangat persatuan dan rasa kesatuan terhadap kebersamaan, para tokoh bangsa sepakat mengubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan toleransi dan persatuan di tengah keberagaman bangsa. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, PPKI menyerahkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara, dan rumusan Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa ini menandakan Indonesia berdiri tegak sebagai negara merdeka yang berdaulat dan bersatu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dari perjalanan panjang ini, kita dapat memetik nilai-nilai luhur. Yang pertama, keluhuran mengajarkan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan, menghormati martabat setiap individu. Yang ketiga, persatuan, menekankan kebersamaan di tengah keberagaman. Yang keempat, kerakyatan, yang mengutamakan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir, keadilan sosial, menegaskan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai inilah yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, saya menyadari pentingnya menghormati perbedaan, menjaga persatuan, dan kontribusi untuk kesejahteraan bersama. Mengamalkan Pancasila bukan sekedar kata, tapi tindakan nyata. Misalnya menghargai teman, membantu sesama, dan tetap menjaga persatuan meski perbedaan pendapat. Sebagai penutup, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi pedoman hidup yang menuntun kita menjadi warga negara berkarakter. Dengan memahami sejarah dan mengamalkan nilai-nilainya, kita ikut menjaga keutuhan, perdamaian, kemajuan Indonesia. Semoga semangat Pancasila selalu hidup di hati setiap generasi muda saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.